Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa kami dari tim lawyer kantor hukum Susilo Aribowo dan rekan yang beralamat di Jakarta. Nah, pada hari ini kita mau memberikan tanggapan atas permintaan rekan-rekan wartawan berkaitan dengan perkara yang kami hadapi, yang pada minggu yang lalu sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu atas terdakwa Kamal Tarakan atau Sanjay yang sudah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Saya banyak menerima telepon dari teman-teman wartawan untuk dimintai tanggapan atau konfirmasi berkaitan dengan putusan tersebut, karena teman-teman wartawan juga sudah minta tanggapan dari kepolisian, Polda Jatim, dan juga dari Kejaksaan Tinggi. Nah, kita perlu memberikan tanggapan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi kita tidak akan keluar dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada tim. Saya perkenalkan dulu. Yang paling kiri itu adalah Bapak Gunadi. Kemudian sebelah saya ini Bapak Sigit. Kemudian saya sendiri Pak Musyayin. Kemudian sebelah kanan saya ini Bu Tami. Kemudian ada Bu Doli dan ada Bu Karolin. Ini semua tergabung dalam kantor hukum Susilo Aribowo dan rekan yang ada di Jakarta. Baik, mungkin ada yang bertanya, nanti kita langsung aja kita jelaskan materinya. Kalau nanti mungkin bisa yang memberikan keterangan bisa Pak Sigit, bisa Pak Gunadi, atau bisa saya. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Dari TV One. Ya, silakan, Mas. Monggo, Pak. Baik, saya jawab dulu ya. Sebagaimana yang tertuang di dalam amar putusan Majelis Hakim, karena terdakwa bebas, maka kemudian diperintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan sesaat setelah putusan dibacakan. Dan itu diputuskan pada hari Kamis. Kemudian kita juga pada hari itu juga sudah mengeluarkan terdakwa dari tahanan Polrestabes Surabaya. Jadi sudah dilakukan eksekusi. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman JPU yang melaksanakan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian terkait tadi pertanyaan kedua yang berkaitan dengan penetapan, memang ada penetapan dari Majelis Hakim sebelum putusan dilaksanakan. Itu ada pengembalian terhadap uang dan barang yang tidak terkait langsung dengan PT KAM-MKAM. Jadi itu uang milik pribadi dari istrinya Pak Kamal, kemudian dari beberapa orang yang memang tidak ada hubungan secara langsung dengan PT KAM-MKAM. Maka kemudian itu Majelis Hakim setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi dan sebagainya, maka kemudian mempertimbangkan permohonan kami itu dirilis atau mohon untuk dikeluarkan, diminta untuk dikeluarkan. Nah, kaitannya dengan kewenangan JPU
untuk melaksanakan itu memang sudah diatur di dalam undang-undang ya, baik itu di undang-undang kejaksaan sendiri. Memang JPU itu sebagai eksekutor yang harus melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan. Nah, kalau bicara tentang penetapan itu sebenarnya tidak ada satu aturan hukum pun yang di dalam KUHP maupun dalam undang-undang kejaksaan sendiri itu yang mengatur bahwa jaksa itu dapat melakukan perlawanan terhadap penetapan. Itu tidak ada. Saya sampai saat ini belum menemukan tentang dasar hukumnya. Lah, kalau kemudian sekarang seperti yang saudara tanyakan, sampaikan tadi, JPU itu melakukan perlawanan, berarti jaksa itu melakukan perlawanan terhadap undang-undang kejaksaan itu tersendiri. Terserah nanti bagaimana tanggapan dari pimpinannya jaksa kejaksaan tinggi itu, bagaimana anggap itu kewenangan mereka. Yang jelas saya sampaikan bahwa tidak ada aturan apapun bahwa penetapan itu bisa dilawan. Kalau putusan itu dia bisa banding, bisa kasasi, bisa PK dan sebagainya. Tapi terhadap penetapan itu tidak ada payung hukum yang mendasari bahwa JPU itu melakukan perlawanan. Itu belum pernah kita temukan itu. Jadi itu Mas, pertanyaan sama sudah saja. Untuk selanjutnya Pak Sigit, yang lain-lain bisa ditanyakan ke beliaunya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit terkait penetapan. Tadi telah dijelaskan oleh Pak rekan kami, Pak Musajid, ya kan, bahwa penetapan itu sendiri itu kalau tidak salah sudah ditetapkan 2 minggu yang lalu, tanggal 14 November ya? September. Tanggal 14 September 2020. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang undang-undang, kita bicara tentang ketentuan hukum. Sudah disebutkan tadi bahwa jaksa harusnya hanya bertindak selaku eksekutor. Dia melaksanakan. Tapi apa yang terjadi? Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, tapi itu tidak dilaksanakan. Malah info dari teman-teman akan melakukan perlawanan. Monggo, meskipun dalam pemahaman kami tidak ada upaya itu yang bisa dilakukan, karena itu harus dilaksanakan oleh jaksa. Itu aja terkait untuk penetapan. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Oke, tolong dikenakan dulu Pak. Dari Trans TV, Pak Wahyu. Oke, silakan Pak. Siapa yang akan mengajukan gugatan, Mas? Begini, dalam minggu kemarin itu sudah diputus klien kami, bahwa Pak Kamal Taracan itu diputus bebas. Ketika Majelis Hakim yang mulia menanyakan kepada kami bagaimana pendapat penasihat hukum, setelah ditanyakan kepada jaksa, dalam hal ini adalah penuntut umum, kami menyatakan menerima putusan tersebut karena kami menilai bahwa putusan ini adalah sungguh sangat tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita akan kembali kepada fakta persidangan. Kalau kita mencermati dari sidang pertama sampai sidang terakhir, di mana saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa, sekali lagi, ini saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa, ya kan? Bahwa di situ tidak terungkap seperti apa yang didakwakan oleh jaksa. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini jaksa itu gagal untuk membuktikan dakwaan. Nah, terkait dengan upaya terkait langkah apa selanjutnya, untuk saat ini
terkait dengan terdakwa Pak Kamal Taracan, kami sifatnya hanya menunggu. Cuman yang jelas kami menyatakan kemarin menerima putusan tersebut. Itu Pak. Begini. Sampai sejauh ini kami hanya menerima atau bisa membaca petikan. Tapi salinan putusan selengkapnya kami belum menerima. Jadi kami menunggu salinan putusan selengkap. Kami akan pelajari. Karena sesuai apa yang disebut dalam putusan, barang bukti dikembalikan kepada siapa, itu pasti jelas akan tertera di bawah, dikembalikan kepada siapa. Cuman ketika putusan kemarin dibacakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia bahwa semua adalah dikembalikan kepada pemilik, cuman melalui PT KMNKAM. Itu yang saya dengar dari pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang mulia kemarin ketika putusan. Jadi lebih baik kita sama-sama menunggu tertulis, nanti salinan putusan sudah kami terima, kami bisa putuskan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Tentunya semua melalui jaksa ya, sebagai eksekutor. Saya rasa itu. Oke, mohon perkenalkan diri dulu Mas. Pak Rudi dari Metro TV. Baik Mas. Kalau untuk gugatan yang Jakarta Utara, saya pribadi belum mendengar. Tapi mungkin rekan kami sudah ada yang mendengar. Saya persilakan. Terima kasih. Memang saya mendengar ada gugatan member kepada PT KMNKAM, kemudian kepada Polda Jatim, kemudian kepada OJK. Tetapi seperti yang disampaikan oleh rekan tadi, materi gugatannya kami juga belum mendapatkan atau menerima itu. Tapi esensi dari gugatan itu sebenarnya member itu menginginkan MIMIL itu bisa berjalan lagi. Jadi esensi dari gugatan itu, mereka sebenarnya keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polda dan OJK. Justru kemudian mendorong kepada PT KMNKAM untuk bekerja lagi, program MIMIL dijalankan lagi. Jadi esensinya di situ. Nanti detailnya bagaimana akan kita pelajari terlebih dahulu. Tetapi itu sebenarnya sejalan dengan program dari PT KMNKAM. Kalau perkara ini sudah selesai, kemudian terdakwa Pak Kamal ini sebagai direkturnya itu sudah bebas, maka kita juga akan menjalankan lagi program MIMIL. Jadi seperti itu ya. Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Gunadi ada yang ditambahkan? Oh ini member semua ini. Iya, silakan ditanyakan ke member apa harapannya, monggo. Ini member semua ini. Siapa, Bu? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Ningrum. Saya member dari Surabaya. Kebetulan saya bergabung dari bulan Juli tahun 2019 di akhir ya. Alhamdulillah setelah mengenal MIMAS ini saya melihat peluang yang sangat bagus. Dimana karena di industri 4.0 ini ya, pemerintah kan sedang mencanangkan startup. Nah, saya melihat bahwa aplikasi ini benar-benar bisa membantu masyarakat Indonesia nanti
ke depannya, karena program-programnya itu tidak hanya di top up iklan. Jadi ada salah satu program yang paling bagus itu yang akan dilaunchingkan harusnya di Januari tahun 2020, yaitu Coffee Miles. Kemudian ada lagi yang namanya UMKM. Nah, di UMKM itu semua programnya itu sudah disusun dan harusnya launching di Januari. Hanya saja pada waktu bulan Desember itu ada kasus yang dinyatakan itu adalah investasi bodong. Padahal sebenarnya kita tidak pernah membeli atau menanamkan uang itu kepada PT Kam & Kam. Tetapi kita ini membeli slot iklan untuk jadi pada waktu ya, saya harapannya sih dari semua member aplikasi ini bisa dibuka kembali, karena kita merasakan sangat rugi ya. Kita sudah membeli slot iklan untuk menayangkan produk-produk yang harus kita iklankan, ternyata itu terpending dan itu ada nominal yang pasti terhold ya. Itu kan sangat rugi gitu loh. Jadi kita nggak bisa jualan lagi. Sedangkan top up iklan di Mimos itu sangat murah dibanding kalau saya di marketplace yang lain seperti itu. Kalau saya sendiri sudah mendapatkan sesuai SK dan berlaku, waktu itu sudah mendapatkan motor Kawasaki Ninja. Masih perlu ada member satu kali lagi untuk ini? Oh, silakan. Oke, siap. Perkenalkan, saya member Mimos dari Magetan. Nama saya Adi, saya member dari Magetan. Jadi dengan adanya aplikasi member ini sangat membantu masyarakat kita itu untuk ke depan lebih sejahtera. Terus harapan saya dan tentunya ribuan member lainnya, ini kita ingin Mimos ini berjalan lagi. Kemudian Mimos menjalankan segala sesuatunya yang sebelumnya sudah dicanangkan pihak manajemen. Itu saja. Jadi intinya dari member kita ini, kita mengharap bangkit kembali untuk Mimos. Oke. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah cukup ya. Kalau cukup, sebelum saya lupa, saya ingin menambahkan sedikit bahwa sebetulnya ini dari awal ingin saya sampaikan, yaitu bahwa saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pengadilan Negeri kelas 1 khusus, kelas 1A khusus Surabaya, khususnya adalah terkait khususnya para yang mulia majelis hakim yang menangani perkara Pak Sanjaya atau Pak Kamal Taracan. Kenapa? Karena telah bersikap adil dan memenuhi rasa keadilan klien kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum atau ketika perkara ini bergulir di PN kelas 1A khusus Surabaya, memang ada gugatan PKPU yang dilayangkan oleh beberapa member kepada PT Kam & Kam, dan ini sudah dilakukan 3 kali. Perlu kami informasikan bahwa putusannya kami sudah menerima semua, dan ketiga gugatan PKPU ini dari para member adalah ditolak.
Dari ketiga-tiganya yang diajukan gugatan dari beberapa member terkait dengan PKPU, ini semuanya adalah ditolak. Dan kalau tidak salah dengar, mohon koreksi juga teman-teman, bahwa kemarin dalam pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim juga disinggung bahwa ketiga putusan PKPU ini juga menjadi pertimbangan dalam membuat putusan Majelis Hakim. Begitu saya rasa. Mungkin ada yang mau ditambahkan rekan kami? Cukup, Pak. Kami dari Kantor Hukum Susilo Aribowo dan rekan, Jakarta, Bu. Jadi beralamat di Jalan TP Simatupang, Jakarta. Ada lagi? Nah, monggo. Ya, silakan. Begini aja Bu, intinya Ibu mendukung Mimil bangkit lagi gitu ya. Oh ya, siap, ya. Iya, jadi itu ada salah paham ya. Ya, enggak apa-apa Bu. Saya bukan tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menjebak saya. Ya. Ibu member yang menginginkan Mimil bangkit kembali. Oh ya. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Oh ya. Sudah. Tes. Dari mana Mas? Oh, dari Kompas. Monggo silakan. Pak, terakhir ya. Oke. Pak, ini kan member-member yang ada di Jakarta kan mengajukan gugatan. Apakah ada dari member-member di sini untuk gugatan juga, Pak? Begini ya. Kita ini sebenarnya diberi kuasa itu dalam rangka untuk membela kepentingan Pak Kamal, Pak Suhada dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi konteks kasusnya itu dan itu kita secara profesional sudah menjalankan tugas kita. Berkaitan dengan nantinya bagaimana itu memang belum ada pembicaraan apa-apa, dan kita sebenarnya menginginkan juga dan berharap juga kepada member-member yang tergabung di dalam Mimil itu untuk bersatu saja, kemudian bersama-sama membesarkan Mimil. Harapan kami seperti itu. Jadi tidak ada kemudian kita mau gugat, mau ini itu enggak ada pikirkan ke sana. Jadi begitu ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan, baik itu media cetak, online maupun mainstream. Terima kasih. Kami sudah memberikan tanggapan atas permintaan teman-teman untuk memberikan keterangan berkaitan dengan bebasnya Pak Kamal Tarakan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.